mekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harungi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kami hadir untuk Anda di program obrolan komunitas Sanggar Sastra, perjalanan Sanggar Sastra di usia 60 tahun. Untuk hari ini ya, di hari Senin 8 Juni 2026. Saya Esi dan rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, 60 tahun, 6 dekade, setengah abad lebih mengarungi gelombang zaman. Bagaimana perjalanan Sanggar Sastra di usia ke-60 ini, kami akan perbincangkan tentunya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Untuk kesempatan malam hari ini, orang-orang yang sudah sangat populer ya di Sanggar Sastra pastinya. Ini ada Kak Rita Sumarni yang merupakan redaktur dan deklamatrice Sanggar Sastra. Assalamualaikum Kak Rita. Waalaikumsalam Kak Esi dan pendengar RRI dimanapun berada. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik kabarnya. Luar biasa. Jadi sampai ke RRI ini kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya sudah bisa hadir langsung bersama kita di program obrolan komunitas Sanggar Sastra untuk malam hari ini. Selanjutnya juga ada Kak Dina Tanjung. Ini merupakan deklamatrice Sanggar Sastra, juga hadir langsung ya. Seperti biasa tentunya Kak Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allah, Semangat ya. Semangatnya luar biasa Kak Dina ya. On fire terus ya. On fire, baru dicas nih. Iya. Dicas ya. Khusus untuk 60 tahun RRI, 60 tahun Sanggar Sastra RRI Sumatera Selatan. Oke, ini selanjutnya kita juga perkenalkan ada yang paling ganteng ya di Sanggar Sastra. Satu-satunya laki-laki. Satu-satunya Tak ya. terbantahkan itu ya sih. Oke, Iya. baik. Ada Kak Teguh Ireng, deklamator Sanggar Sastra. Assalamualaikum Kak Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan terspon nama Ejin ya. Iya, termangu sama Esi dia. Oke, terima kasih untuk waktunya juga. Ini luar biasa ya, kita bisa bersama dengan Kak Teguh Ireng di tengah-tengah aktivitasnya yang super duper ya, Kak Rita ya, Kak Dina Super ya. sibuk. Pria panggilan ya. Iya. Dipanggil MC jauh-jauh. MC, Oh, jam terbang Kak Teguh, Oke, Masya Allah. luar biasa. Dan pastinya juga nanti akan membacakan puisi-puisi untuk pendengar di kesempatan malam hari ini. Tapi sebelumnya, ini pendengar juga pengen tahu pastinya keberadaan atau keeksistensian Sanggar Sastra 60 tahun. Ya. Sudah ada seperti apa nih Kak Rita? Ya, sebenarnya kita bertiga kirim doa dulu untuk Buya ya. Iya. Zainal Abidin Hanif sebagai pendiri dari Sanggar Sastra RRI Palembang. Semoga beliau husnul khotimah ya. Amin. Dan berada di jannahnya Firdaus Allah ya. Iya. Jadi semoga kita yang masih ada meneruskan perjuangan beliau dan terus tetap eksis dalam mengawal keberadaan Sanggar Sastra. Ya. Baik, tadi Esi menanyakan bagaimana ya sejarah perjalanan dari RRI Sanggar Sastra RRI. Sanggar Sastra. Iya. Kita cerita dulu sekilas ya. Berdirinya Sanggar Sastra ketika pendirinya Buya Zainal Abidin Hanif dan beberapa temannya, sebenarnya ada 2-3 orang menurut penjelasan beliau. Itu ketika beliau masih duduk di bangku sekolah menengah atas, kalau sekarang SMA, kalau dulu PGA ya, sekolah Iya. pendidikan guru agama begitu. Yang di Pak Jo ya. Iya, dulu. Jadi beliau itu mendirikan ini karena hobi dari sastra dan dakwah gitu. Jadi tepat tanggal 4 Juni 1966 itu Sanggar Sastra berdiri. Nah, karena masih ada suasana perjuangan ketika itu, ya. Jadi
beliau itu dengan susah payah untuk bisa menyuarakan keinginan dari para pelajar yang betul-betul ingin hobinya atau talentanya di bidang sastra itu bisa berkembang. Nah, butuh wadah tentunya. Nah, wadahnya itu ya diperjuangkan oleh Buya di RRI gitu. Jadi kalau Sanggar Sastra itu nggak bisa lepas dari RRI karena memang rumahnya itu di RRI gitu, Sanggar Sastra itu. Jadi keberadaan Sanggar Sastra tidak pas dari keberadaan RRI. Jadi kalau mengatakan Sanggar Sastra jangan dipisah RRI-nya. Sanggar Sastra RRI. Nah, Palembang ya, Palembang tapi pakai Palembang ya karena berada di Palembang. Nah, dengan berjalannya waktu itu banyak sekali talenta-talenta muda di Sumatera Selatan dan khususnya di Palembang, termasuk kita dulu zaman masih sekolah, masih SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah. Itu tempat anak-anak berprestasi yang mengukir prestasi untuk bidang sastra itu di Sanggar Sastra ya. Jadi boleh dikata yang namanya juara-juara di Palembang ini dalam baca puisi, tulis puisi itu yang Chandra di mukanya, kawah Chandra di mukanya Sanggar Sastra. Sanggar Sastra gitu kan. Jadi sejak tahun 1966 itu yang dirintis oleh Buya Zainal Abidin Hanif almarhum, itu sampai sekarang alhamdulillah kita tetap eksis dan tetap juga mencari bibit-bibit lagi yang baru yang bisa meneruskan nanti eksistensi kita yang sudah mulai menua, Tidak muda lagi. tidak mulai lagi. Ini Bukan terus tua. bukan ya. Menolak tua ya. Jadi ini tetap eksis ya begitu. Jadi tetap berkembang begitu. Jadi ada beberapa senior kita juga alhamdulillah yang masih ada saat ini seperti Kak Idar Sumarno ya, yang itu juga mantan pegawai RRI, penyiar RRI dan mantan kepala RRI ya. Kemudian ada Yulina Safidin juga dari mantan kepala bidang siaran di RRI. Kemudian ada Kak Zulher Ali, ya, Yuk Latifah Ratnawati, Kak Umar Zipin Marbe. Nah itu semua redaktur-redaktur yang sebelum kita gitu. Jadi sebelum kita itu mereka tuh dulu gitu. Jadi kita tuh dididik, dilatih. Kalau ini di Sanggar Sastra ya Teguh mungkin masih ingat dengan Dina. Kita itu setelah membaca puisi ya Esi, kita tuh diberikan pemaknaan. Apa sih puisi yang kamu baca tuh maknanya apa? Nah gitu itu Buya Zainal Abidin Hanif ya, Buya Zainal Abidin Hanif sebagai pendiri dan juga pengasuh Sanggar Sastra itu dia ingin bahwa kita bisa menginterpretasikan sebuah puisi itu dengan baik. Jadi bukan hanya bisa membaca, tapi bisa mengerti. Ya. Jadi secara utuh maunya penulis itu apa gitu dari isi. Dan satu hal lagi Kak Rita yang tidak bisa terlupakan dan itu sebegitu membekas. Apapun isi puisi, tema puisi itu selalu dikaitkan dengan religius, selalu dikaitkan kepada Allah. Fakta kan kehidupan ya. Jadi ada sekolah kehidupan itu yang diulik kalau bahasa sekarang ya, diulik sama Buya itu dirumuskan dalam karya sastra begitu. Ya, jadi karya sastra itu indah. Lihat kalau Buya tuh dimanapun beliau berada. Apa yang beliau lihat, apa yang beliau rasakan itu menjadi sebuah puisi. Puisi betul sekali. Iya benar-benar. Kalau Teguh gimana coba maknanya tuh? Ya kalau Dari itu Sanggar Sastra terlalu banyak ya apa yang cuma yang pasti bahwa dari Sanggar Sastra ini itu berapa banyak yang aku rasakan baik itu dalam kehidupan beragama kemudian menginvestasikan beberapa kegiatan yang sangat pada saat terutama sekarang ya, terutama sekarang untuk MC, apalagi ketika sungkeman ya, itu kalau orang tidak menjiwainya, orang tidak bisa menginterpretasikan kata-katanya sendiri yang keluar dari relung jiwanya, itu tidak akan bisa membuat orang lain untuk menangis. Apalagi ketika sungkeman itu kan itu syarat dengan makna kehidupan, syarat dengan makna-makna yang mungkin orang lain tidak akan bisa menerjemahkannya. Oke, jadi dari bisa sastra itu bisa masuk dalam segala segi atau sektor kehidupan. Betul, dan seperti inline gitu ya dengan profesi sekarang yang dijalani ya, Kak Teguh ini
Ada korelasinya. Betul, MC. Jadi tadi bisa menjiwai Iya. apa yang akan disampaikan Kak Teguh. Kalau Kak Teguh bergabung di Sanggar Sastra RRI Palembang ini kapan Kak Teguh? Tahun 86. Kalau nggak salah, 86 ya ya. 86. Masih SMA ya? Atau sudah SMA. selesai? Ya. Emang pernah SMA? Kata gue pernah SMA ya. Kan pernah muda. Pernah muda. Oke, baik. Pasti paling kreatif. Kata gue waktu SMA pasti paling kreatif. Oh, gitu. jago minggat. Jago minggat. Itu ada puisi nggak? Jago minggat tadi. Jago minggat. Ada puisinya. Oke, ini pembelajaran yang Kak Teguh rasakan gitu ya pertama kali awal mula bergabung di Sanggar Sastra RRI Palembang. Apa nih Kak Teguh? Itu ketika aku menjadi juara puisi di Diknas. Karena pada saat itu saingan aku itu Kudus. Dari Almarhum Dari ya. pendiri. Oke. Itu saingan Kudus, ada Mbak Uci. Dokter Uci. Iya. Karena setelah itu aku berpikir gini, lah orang ini makannya pada di mana loh. Ya. Akhirnya ketemu Buya, disuruh Iya. datang ke sini. Nah itu yang jadi awal ketika aku bergabung di Sanggar Sastra. Dan dari situ mungkin untuk menginterpretasikan puisi-puisi lebih enak karena dengan gaya Buya yang mengalir sekali, sejuk kalau dipandang Buya. Oke, baik. Kami informasikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon ya 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 dan tentunya bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Jadi obrolan ini juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi banyak medianya untuk Anda bisa bergabung bersama kami di obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini tentunya. Nah ini kalau Kak Rita gimana nih Kak Rita? Sebagai redaktur dan juga deklamatrice dari Sanggar Sastra RRI Palembang ya. Mungkin dari awal dulu ada pengalaman apa gitu ya yang dirasakan dalam membawakan puisi yang coba tentunya kita bukan hanya membacakan tapi bagaimana menjiwai tadi ya seperti yang sudah disampaikan nih Kak Rita. Seperti apa sih? Kalau saya tuh begini ya, puisi itu bagi saya jalannya saya menekuni sebuah profesi. Bagi saya anugerah. Karena dari puisi ini saya bisa bergabung di RRI sebagai angkasawan RRI gitu kan. Karena ketika itu pimpinan RRI mendengar saya siaran puisi, siaran sastra. Waktu itu pengantar kata ya istilahnya ya. Pengantar kata. Jadi yang mempersilahkan deklamatris dan deklamator untuk membaca puisi itu ada pembawa acaranya khusus dulu kalau di Sanggar Sastra. Nah, itu. Jadi bagi saya keberadaan Sanggar Sastra dalam kehidupan saya itu bukan saja untuk menggali profesi bidang karir saya, tetapi juga bermakna untuk lebih tajam kepada suasana religi ya, yang mengingatkan kita bahwa kita itu gak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa ya. Jadi ya kita harus menghamba begitu, menghamba pada pencipta kita gitu. Jadi lebih kemana ya, lebih bermakna lah kehidupan kita ketika kita sudah bergabung di Sanggar Sastra. Barangkali kita juga akan membacakan karya Buya Zainal Abidin Hanif ya. Boleh, silakan. Etsy ya. Nanti kami bertiga akan bergilir ya. Iya, karena ulang tahun Sanggar Sastra ini tidak lepas dari perjuangan dari Buya Zainal Abidin Hanif selaku pendiri dan pengasuh Sanggar Sastra. Baik. Puisi yang saya coba bacakan malam hari ini karya beliau adalah Senja di Jembatan Ampera yang merupakan salah satu puisi wajib yang nanti insya Allah akan dibacakan pada saat lomba membaca puisi tingkat SMA dan mahasiswa Sumatera Selatan. Baik. Ini perlu kita sampaikan selalu ini Kak Rita kepada audiens, kepada para pendengar dan juga para deklamatrice
terkini. Ya. Wow. Ini kita akan ada perhelatan akbar Betul. untuk merayakan ke 60 tahun Sanggar Sastra ini, di mana perhelatan ini kita mengundang berbagai tokoh untuk juga membaca puisi, dan juga kita juga ingin melahirkan deklamatis muda yang tentu saja akan membawa tongkat estafet kemeriahan dari Sanggar Sastra ini yang insya Allah tidak akan berakhir. Baik, kita akan simak terlebih dahulu tentunya ya Kak Rita ya dengan puisi yang akan dibacakan. Apa judulnya tadi Kak Rita? Senja di Jembatan Ampera. Senja di Jembatan Ampera. Senja di Jembatan Ampera. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Senja di Jembatan Ampera adalah batas kehidupan jantung kotaku dari pagi hingga malam. Udara pagi bening menerpaku di atas Jembatan Ampera adalah cerobong-cerobong asap di pabrik-pabrik pembangunan di kotaku. Pusri, Pelaju Sungai Gerong, Pasar 16 Ilir, Semben Karet, Musi 2, dan kapal-kapal raksasa yang berlayar di Sungai Musi, semua berpacu pada derap pembangunan. Udara senja, azan maghrib dari menara Masjid Agung mengetuk kehidupan malam di jantung kotaku. Lampu jalan yang terang benderang, etalase supermarket yang warna-warni. Malam adalah suara pembangunan menjadi mimpi. Sepasang remaja di atas perahu tambang yang bergegas menyeberang Sungai Musi. Senja di Jembatan Ampera mengantarkan mimpi-mimpi indah yang akan bangun di pagi cerah, mengantarkan buruh pergi ke pabrik-pabrik. Pagiku adalah kerjaku, senjaku adalah doaku, malamku adalah harapanku yang terus membangun. Ya, demikian ya. Senja di Jembatan Ampera ya, Kak Rita sudah dibacakan untuk pendengar. Mungkin makna dari puisi tersebut Kak Rita boleh disampaikan untuk pendengar kita seperti apa nih? Buya ketika menulis ini dia betul-betul melihat bagaimana detak jantung kota Palembang dengan segala aktivitasnya. Itu yang pertama. Jadi dia memandang seolah-olah dia ada di atas, di bawahnya itu geliat pembangunan yang ada di kota Palembang. Ada pabrik PT Pusri yang selalu beroperasi memproduksi pupuk ya. Ada Pertamina, ada kapal-kapal yang lewat di bawah Jembatan Ampera. Kalau dulu kan bisa dibuka ya, Jembatan Ampera itu kan ketika tahun 70-an itu masih bisa terbuka, keangkat ke atas gitu. Jadi beliau itu betul-betul mencoba mentransformasikan apa yang dia lihat ke dalam sebuah tulisannya, karyanya. Karena di Sanggar Sastra itu Mbak Esi atau Kak Esi, tidak semua anggota itu bisa menulis. Ada yang pandai membaca. Contohnya Sarah Hanif. Putri beliau yang dulu juara terus itu baik tingkat provinsi, tingkat nasional juga ya. Dia mengatakan, Kak, kalau menulis aku nyerah, tapi kalau membaca aku dididik Buya untuk membaca. Jadi memang dia spesialisnya membaca begitu. Jadi tidak semua anggota Sanggar Sastra juga bisa menulis puisi. Saya juga awalnya senang membaca ya Din, kita membaca, tapi menulis itu mencoba. Karena sayang sekali setiap kegiatan atau setiap peristiwa yang apalagi yang itu betul-betul menyentuh hati kita, kolbu kita, pikiran kita, kehidupan kita tidak tuangkan dalam sebuah karya. Jadi itu aja sebenarnya ya. Jadi Buya ingin menyoroti, ingin menginformasikan kepada pendengarnya, pembacanya.
ini loh geliat kotaku Palembang di bawah jembatan Ampera gitu. Sekaligus tersirat cinta yang begitu dalam seorang Buya Zainal Abidin Hanif kepada kota Palembang Iya, itu. sebagai Iya. anak dari salah satu daerah di Sumatera Selatan ya. Jadi Buya itu memang besar-besarnya di kota Palembang, jadi sangat cinta dengan kota Palembang. Oke, baik Kak Rita, sebelum ke Kak Teguh untuk membacakan puisi, kita terima penelpon yang sudah masuk saat Oke, ini siap. Ya, ya. Pro 1, boleh. selamat malam. Halo, Silakan, dengan siapa di mana Bapak? selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa? Dari Prabu Mule, Mahat Pasdi. Bapak Bapak Fakri. Pasdi di Prabu Mule. Prabu Muli. Prabu Mulih ya. Selamat malam Prabu Muli dari Sanggar Sastra. Adi Pak Hadi. Fakri. Oke. Iya. Baik, silakan Pak Fakri, ada pertanyaannya? Tahu aku dari dulu aku mendengar Sastra paling Masya Allah. Terima kasih Pak Fakri. Terima kasih Kita undang Pak Fakri. khusus nih Iya. Pak Fakri untuk hadir di Palembang ya. Datang nanti ya Pak ya. Iya. Akhirnya orang mana tuh? Yang mana? Siapa nih? Kak Rita? Dari jembatan Ampera tuh ini Oh. lagi ngangkat. Tahu aku tahun 77 tuh. Iya, tahun 70-an masih banyak. Di atas 77 nggak ada lagi, nggak bisa lagi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fakri tadi sudah bergabung dari Prabu Mulih ya. Iya. Oke, baik, sebelumnya kita lanjut lagi Kak Teguh Ireng untuk bisa boleh. membacakan Baca puisi. puisi. Judulnya apa nih Kak Teguh? Masih ke karya Buya Zainal Abidin Hanif Judulnya? yang menggambarkan seorang ibu, jadi sebuah hamparan jiwa. Jadi kalau Buya itu selalu dia bukan hanya tentang pembangunan, ini Buya itu selalu menghubungkan, jadi hablum minallah, hablum minannas, Iya, hablum setuju. minal alam. Baik. Jadi pada malam hari ini aku coba untuk membacakan karya dari Buya Zainal Abidin Hanif yang berjudul Oh Ibu, Sebuah Hamparan Jiwa. Bagaikan sumber mata air yang jernih, mengalir tiada hentinya dari hulu sungai kehidupan fitrah. Dari sinilah kesucian itu, dari sinilah kasih sayang itu, dari sinilah sumber yang jernih dan bening itu. Lalu suburlah hatinya, lembutlah jiwanya, sejuklah kalbunya dalam dekapan hangat tali sukma yang bersambung antara anak dan ibu, ikatan lahir batin dalam sutra kehidupan yang suci dan dalam doa yang kudus. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Oh Tuhan, jadikanlah keturunan kami anak-anak pendingin mata, pendingin hati kami, dan jadikanlah kami ibu-ibu menjadi panutan dari anak-anak kami. Oh Ibu, menetes terus air kehidupan ini dikersakkan zaman yang makin resah. Sungguh berjasa Ibu, menjadikan sari ini tumbuh, lalu hilanglah haus. Hilanglah dahaga
Kini bulir-bulir putih mulai tumbuh dan siraman kasih sayang dari tautan suci sepanjang jalan kehidupan dan surga terletak di bawah kaki ibu. Oh anakku, menyatu dalam doa dan bakti yang terberai putih, berbuah bagai ceria, tak putus-putus, seperti mata air mengalir dalam munajat anak. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, ampunilah doa ibuku. Kasihi ya Tuhan ibuku yang telah mengikhlaskan air susunya untukku, yang telah merangkai makna dan hakikat hidupku, yang telah mengajarkan kalimat-kalimat iman kepadaku, yang telah membesarkan aku. Dulu bertarung dengan maut saat melahirkan kecil. Oleh sebab itu ya Tuhan, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin. Luar biasa penghayatannya ya, Masya Allah Kak Teguh Ireng. Jadi orang-orang di Sanggar Sastra RRI Palembang penjiwaannya emang luar biasa ya Kak Rita ya. Ini di studio Kak Esi, kalau di panggung lebih jadi Lebih lagi macannya ya. panggung. Oh iya, tadi sempat cerita kalau yang berlabel Sanggar Sastra RRI kalau ikut lomba tuh udah di iniin ya gitu ya. Iya. Nggak ada lawan gitu ya. Saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Baik, kita langsung ke Kak Dina nih. Kak Dina Oke, akan siap. membawakan puisi, judulnya apa nih Kak Dina? Ini baru memilih nih ya. Oh, baru. Oke, Baru baik. memilih. Baiklah. Pada malam hari ini saya akan coba membacakan satu buah puisi dari karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif, Kuncup-kuncup kelabu. Di persimpangan taman tumbuh sekuntum bunga nusa indah. Warnanya merah, hanya serupa. Warnanya putih, seputih kafan di sudut Kamboja. Semua semu, musim imporan, tumbuh di tanah berakar ilalang, harum hanya bunga kecubung. Kuncup-kuncup semakin kelabu. Pucuk-pucuk muda ajocing bisnis remang malam. Aku tidak lagi merindukan bulan, karena bulan tidak lagi seperti bulan dulu yang pernah kulihat ranum, kuning sendiri tanpa polusi Columbia.
dan kuncup-kuncup semakin kelabu. Blue film, morfin, sadis, 13 potong, 180 potong dalam kasus arak kemas plastik. Aku datang padamu hari ini, rindu udara desa. Aku datang padamu tentang cerita Nusa Indah di kota. Aku datang padamu melihat bulan dari pondok dulu. Dan aku datang membawa sebilah keris buat penjaga pada hutan. Biar kuncup dari kota tidak datang. Dan aku rindu wajah yang penuh iman, kerudung putih, Quran di tangannya. Luar biasa. Masya Allah, kuncup-kuncup kelabu. Kuncup-kuncup kelabu. Maknanya mungkin Kak Dina boleh disampaikan. Begitu cantik Buya Zainal Abidin Hanif memakai kalimat kuncup-kuncup kelabu. Padahal di dalam setiap syair yang beliau tulis ini adalah sebuah kemarahan yang luar biasa. Kemarahan yang ini saya mencoba menginterpretasikannya dengan apa yang saya pahami, Kak Rita ya. Jadi meskipun di sini judulnya kuncup-kuncup kelabu, tetapi di dalam kalimat yang Buya tulis di sini tergambar dengan nyata bahwa seorang Buya Zainal Abidin Hanif ini sedang marah. Marah karena kenapa? Karena dia tidak lagi melihat, di sini dia menuliskan, aku tidak lagi merindukan bulan, karena bulan yang dilihat saat ini itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal negatif karena kemajuan zaman. Tidak sesuai porsinya. Tidak sesuai dengan porsinya. Dan ia begitu merindukan di mana pemandangan yang wajah yang penuh iman dikatakan di situ, kerudung putih dan anak-anak ataupun jiwa-jiwa muda yang memegang Quran. Tetapi apa yang beliau lihat saat itu adalah sebuah kemunafikan, sebuah hal-hal yang bisa merusak zaman, merusak zaman, merusak generasi, hal-hal yang jauh dari adab, jauh dari etika, dan jauh dari agama. Dan inilah sebenarnya ini adalah tidak hanya ketakutan Buya, ketakutan kita sampai hari ini, dan kita sudah berada di penghujung zaman yang banyak kebatilan. Dan kita malah tidak bisa melihat, memisahkan yang mana yang hak dan mana yang batil. Padahal kita bisa memilih, tetapi tidak setiap orang Allah gerakkan hati dan pikirannya, akal sehatnya untuk memilih yang benar. Inilah yang ingin disampaikan Buya melalui kuncup-kuncup kelabu. Iya. Baik, ini juga sudah ada yang bergabung via kanal YouTube kita ya. Kita bacakan ada @ella_rugebrek 2296. Suara deklamatis senior Mama Rita renyah banget. Rupuk kali ya. Iya, salam hormat untuk para senior deklamator Sanggar Sastra RRI Palembang ya. Makasih Ella. Ya. Oke, selanjutnya juga ada Zami Rafia Rahmi 9213. Masya Allah luar biasa Sanggar Sastra RRI Palembang tahun ini sudah berusia 60 tahun. Semoga Sanggar Sastra bisa terus mengudara di RRI Palembang dan menjadi persinggahan karya tunas-tunas muda pecinta sastra. Ada juga Sarah Sriwedari, selamat malam Sanggar Sastra, selamat ulang tahun yang ke-60. Halo Dokter Sarah, Masya Allah Kak ini Sarah. di Bandung ini deh. Di Bandung ya. Tugasnya di Bandung Dokter Sarah, salam untuk keluarga ya Sarah. Oke, ada juga MR Zulher, alhamdulillah selamat ulang tahun. Dr. Zul, Masya Allah, alhamdulillah. Sehat selalu ya Kak Zul. Iya Kak Zul ya. Ada juga Yulia Kip, Masya Allah, tabarakallah, panjang umur buat Sanggar Sastra RRI Pro 1 Redaktur Palembang nih ya. Yuli. Oke,
Selanjutnya juga ada Mas Nasyid, Masya Allah legend galau. Kasih Mas. Ada juga ini Krisna Dewi, keren ya, keren semua narasumber public speakingnya maupun pembicaraan puisinya semuanya menunjukkan keproporsionalan mereka masing-masing sehingga obrolan menjadi indah dan juga menarik ya. Nah ini kalau berbicara mengenai Sanggar Sastra di saat ini ya, di usia yang matang ini, Kak Rita, Kak Teguh Ireng juga Kak Dina, apakah ada perubahan gaya ataupun juga tren deklamasi dari generasi senior dan juga hingga saat ini gitu ya dibandingkan dengan generasi yang ada saat sekarang nih? Ya jelas ya, untuk menginterpretasikan sebuah puisi itu kan berbeda Esi ya. Dari sanalah kita baru bisa melihat bagaimana seseorang itu bisa bergaya membaca puisinya dengan dengan interpretasi mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi sama kayak mungkin penyiar sekarang kan tidak seperti penyiar dulu ya. Kalau di RRI itu kan ciri khasnya harus berat gitu ya. Iya, benar kalau dulu. Mikrofonis gitu ya. Bukan berat bebannya ya. Jadi ciri khas banget kalau kita lagi nge-MC atau lagi ngomong di luar gitu, itu orang RRI gitu kan, karena ciri khas suaranya vokalnya. Kalau sekarang kan nggak harus berat suara, yang penting artikulasinya jelas gitu kan, artikulasinya jelas, kemudian juga terdengar dengan enak karena bermain dengan intonasi yang baik gitu kan. Yang terpenting tambeng. Nah itu juga terjadi pada pembaca puisi gitu. Jadi trennya itu berbeda. Mungkin kalau anak-anak sekarang lebih senang barangkali gaya yang pendek-pendek baca puisinya ya. Aku kamu udahan. Nah, gitu kan. Aku dan kamu ada catatan kaki. Tapi aku nggak mau lagi ketemu kamu. Nah, sudah selesai. Tapi kalau kita dulu runtun itu dari sejarahnya seperti apa gitu kan, kemudian endingnya seperti apa, itu runtun gitu. Nah, mungkin dalam panggung yang mungkin agak beda ya. Kalau sekarang ini sudah jarang ditemuin lomba-lomba baca puisi di sekolah-sekolah, di universitas-universitas mungkin ada tetapi tidak banyak dan tidak sering. Jadi itulah kadang yang membuat kami di Sanggar Sastra itu ingin seperti dulu lagi, gelombang membaca puisi itu berarak-arak, datang berduyun-duyun ke RRI untuk membaca puisi, apalagi lomba. Itu dulu kan sering kita lakukan itu di tahun 80-an, 90-an pun masih. Iya, sampai bulan terakhir Mas. Iya, sampai 2 hari turut-turut pagi sampai sore gitu kan. Pesertanya sampai kita kewalahan. Luar biasa RRI zaman duluan. Jadi kita di 60 tahun Sanggar Sastra itu ingin seperti itu lagi. Mengembalikan kecintaan generasi muda terhadap sastra atau puisi. Jadi kita ingin formatnya Sanggar Sastra seperti dulu bisa dicintai lagi kepada generasi muda. Baik, gitu. Kak Rita, Kak Teguh, Kak Dina ini juga sudah ada kembali pendengar bergabung ya. Siapa tuh? Pro 1, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana ini dari Prabu Mulih juga ya. Oh iya. Oma Ana. Silakan Oma Ana. Terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum ibu-ibu cantik. Waalaikumsalam Oma sayang. Bapak Tengku ya. Teguh Oma. Iya. Luar biasa ya ibu-ibunya ya. Teguh Ireng. Allah. Pak Tengku tadi ya Oma lagi tidur ya. Karena Bapak lagi baca puisi itu jangan kebangun. Jadi bangun lagi gitu. Langsung mimpi. Iya. Mimpi Kak Teguh. Iya. Tapi ya Bu, HP itu kan Bu di atas kepala gitu kan, tapi tiduran. Ketiduran pas lagi Bapak baca puisi itu, kaget. Oh ya Allah, rupanya baca puisi gitu. Itu puisinya buat Oma loh itu. Tentang ibu. Iya. Tentang ibu ya. Luar biasa. Selamatlah ya untuk sukses selalu ya Sanggar apa? Sanggar Sastra ya, Palembang. Sanggar Sastra ya. Iya. Betul. Mau nanya dulu ibu-ibu ya. Kenapa sih begitu mencintai puisi gitu ya? Iya. Kenapa sangat mencintai puisi gitu? Puisi, Sampai apa ya, hati tadi dengarnya tuh tersentuh apa terhanyut sih namanya sih gitu ya Allah. Ibu-ibu kok bisa baper gitu ya. Ya, jadi pertanyaannya satu lagi nih Ibu, bedanya dengan deklamasi apa Bu? Puisi dengan deklamasi gitu ya? Iya. Itu aja ibu-ibu, makasih ya ibu-ibu, tetap semangat, sukses selalu. Semangat. Terima kasih Oma. Terima kasih Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rita silakan.
Kalau puisi itu kan dia gayanya bebas berekspresi, menceritakan runtunan cerita yang harus dituangkan dalam sebuah puisi gitu kan. Tapi kalau deklamasi kan itu kan pembawaannya kan lebih ringan, dia kan lebih ringan. Kadang ada sampiran-sampiran juga hampir seperti pantun, seperti itu, lebih ringan dan maknanya biasanya to the point gitu kan. Pagi-pagi aku jalan ke pasar membeli opak dan sayuran, lalu aku pergi ke rumah memasak dan menanak nasi. Selesai. Tapi kalau itu deklamasi ya. Kalau puisi lebih dalam gitu ya. Kalau puisi dia pakai kayak gaya bahasanya masuk semua kan, gaya hiperbola, segala macam gitu kan, sarkasme misalnya itu kan, gaya bahasa masuk semua. Oh ya, ini ada satu lagi puisi yang kita sempat bacakan ya, yang nanti akan dilombakan pada saat lomba baca puisi, insya Allah kalau ini akan kita anukan, salah satu dari redaktur Sanggar Sastra tahun 80-an. Boleh, silakan Kak Rita. Kak Latifah Ratnawati ya, ini yang akan dilombakan juga, bahasa Palembang ini. Bukit Seguntak, karya Latifah Ratnawati. Bukit Seguntang tegak di negeri Palembang yang tentrem. Sungai Tatang dengan Sungai Melayu melingkunginya. Dijago Gunung Meru di seberang ulu. Rajo Demang libar daun merentanyo. Dari seberang ilir enggut ke seberang ulu. Di Bukit Seguntang, Wan Empuk kedengen Wan Malini legonian hatinya. Padi ditanam tumbuh biak, bebuah lebet, labrenes pulo padinya. Malam rasonyo lamonian nak siang, nak nyelik padi ngunding terampar. Malam tenang berubah nakut ke. Dari pojok Bukit Seguntang, kilat berderes-deres, mak ke api. Nyamber ke sana, nyamber ke sini. Bunyi gerementem, mecak ke sepi. Tapi sepi takut. Nakut ke kedua gadis Palembang, Wan Empuk, Wan Malini. Keduanya berpelukan. Berbagi takut, tetedok enggut ke pajar. Wan Empuk, Wan Malini berdesau. Tanah sekitaran Bukit Seguntang pecayo pecah emas. Beboler padi di umanyo jadi emas. Godong-godong padi jadi perak. Batang-batang padi jadi tembago. Mulutnya kumat kamit muji Tuhannya disertai was-was. Was-was kalau ni ado bahayo. Nilah pahlawan Krisno Pendito. Nilah utamo Cocong Rajo Iskandar Zulkarnain. Nyangat di Bukit Seguntang, nunggang sapi putih. Ngawak berkat dari datuknya Rajo Atabul Ad dari negeri bawah laut. Waat bayan nila pahlawan dengan Rajo Demang libar daun. Mutus ke kualat kedai bagi Wan Sendari. Beranak bercucunglah sang sepurbo nyebrang di negeri Melayu. Ngawak tahto enggut ke negeri Singapura. Apodionian artinya. Maknanya Kak Rita. Ini kalau kan Kak Latifah ini salah satu ahli bahasa, ya. Beliau dosen pasca sarjana Unsri yang juga senior kita di Sanggar Sastra, redaktur ya di tahun 80-an ya Teguh ya. Saat kita sudah mulai aktifnya, diingatkan Dina ya. Beliau ada salah satu redakturnya. Dia bercerita tentang sejarah Bukit Seguntang sebenarnya. Kalau sekarang kan Bukit Siguntang ya. Nah, kalau bahasa Palembangnya Bukit Seguntang. Seguntang ya. Iya. Nanti pada saat lomba, jika beliau ada, kita akan tanyakan secara utuh kalau dalam bahasa Palembangnya apa, gitu kan? Karena ini nanti akan dilombakan. Baik, nah ini ngomongin tentang lomba, Kak Rita, Kak Dina, Kak Teguh Iri, mungkin ada informasi apa untuk pendengar kita supaya ikutan juga nih lomba yang akan digelar ya? Iya.
silakan. Kami membuka keran ini seluas-luasnya, keran kreasi, kreatif ya, untuk semua tunas-tunas muda yang ingin menjadi bagian penting dalam proses perjalanan Sanggar Sastra. Ayo buruan semuanya, berbondong-bondong, berduyun-duyun. Kita akan gairahkan kembali giroh berpuisi kita ya. Jadi jangan habis waktu dengan memegang gadget saja, tetapi mulailah berkreasi bersama-sama kita di sini untuk menjadi catatan sejarah bahwa Sanggar Sastra tidak akan pernah padam sampai kapanpun. Iya. Tanggal 15 Juni ya. Tanggal 15 Juni penutupan ya. Jadi bersegeralah di nomor ataupun langsung datang ke RI juga nanti bisa. Ada link ya. pendaftarannya. Kalau sekolah dengan universitas sudah kita kirim ya ininya flyernya. Bisa langsung juga daftar ke RRI di jam kerja ya, hari Senin sampai hari Kamis pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebaiknya memang harus datang biar cek tempat panggung, survei tempat dan juga blocking gitu ya, biar tambah pede ya untuk membaca puisi. Insya Allah tanggal 18 ya. Tanggal 18 Kalau Juni nggak ya. diundurkan nanti tanggal 18. Ya kan Baik. kita tergantung pesertanya ya Kak Esi. Kalau pesertanya banyak kita akan lakukan di bulan ini. Kalau tidak mungkin akan diundurkan. Nah, Oke. karena libur Baik. ya, banyak libur. Betul, musim libur ya. Baik, ini tanpa terasa kita sudah ada di akhir obrolan kita di malam hari ini. Ini Masih 2 puisi lagi masih bisa? 2 puisi Masih bisa? lagi. Oke. Kayaknya kita simpan untuk yang selanjutnya gitu ya. Selanjutnya Karena ya. kita punya kilas berita nanti pukul 21 ya Kak. Baiklah. Oke, mungkin ada closing statementnya dari Kak Teguh Ireng terlebih dahulu, silakan Kak. Sudah nggak bisa pas habis selesai. Udah ada lagi. Iya, nanti next kita buat sequelnya ya. Closing statement. Kita buat sequelnya nanti ya. Iya. Sebenarnya pada kesempatan ini sama dengan apa yang diharapkan oleh Dina. Jadi mengharapkan bahwa generasi-generasi yang ada sekarang untuk belajar ya, mencintai sastra. Karena percaya dan yakinlah, ketika seseorang itu mempunyai basic dari sastra, itu tidak akan tidak akan, kalau bahasa Palembang, tidak akan sarah. Iya. Tidak akan sulit. Di dalam menghadapi beberapa proses itu. Oke, baik. Kak Rita boleh? Mungkin Kak Dina ya. Kak Dina silakan. Untuk semua pecinta Sanggar Sastra dan pencinta sastra dimanapun Anda berada, 60 tahun itu bukanlah sebuah akhir, tetapi 60 tahun adalah baru mulai. Maka dari itu untuk Sanggar Sastra RRI Kota Palembang, selamat ulang tahun. Dan tetaplah menjadi rumah kedua untuk para penyair. Selamat ulang tahun Sanggar Sastra RRI Sumatera Selatan, teruslah bersuara karena dunia butuh puisimu. Iya, benar sekali. Oke. Baik, terima kasih yang pasti sudah hadir ya, memeriahkan malam kita di malam hari ini. Jadi nuansanya berbeda nih, ada Kak Rita, Kak Dina, juga Kak Teguh Ireng. Terima kasih juga untuk pendengar atensinya, ada tadi Krisna Dewi ya, ini Susiani Mahyudin katanya, juga ada Kak Susi Kak ya. Susi, Panitia Ibu juga. Masito ya. Terima Mas kasih Sito, terima juga. kasih, Ini ya. salamnya untuk Karita katanya Ya, ya. kasih. Oke, baik pendengar. Dengan demikian hingga di sini keberadaan kami menemani Anda di program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk hari ini ya, di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Saya Esi dan rekan Kak Esi? tugas ya. Boleh kita bertiga tagline Sanggar Sastra yang begitu viral, yang begitu membumi. Oke, silakan closingnya ya. Oke. Oke. Semekar bunga di tangkai hijau, mekarlah harumi persada Bunda. Baik, terima kasih sekali lagi, sukses terus untuk Sanggar Sastra ke depannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semekar bunga di tangkai hijau. Mekarlah harumi persada Bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi